Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dari kelas TI 01 angkatan 2019 dengan NIM 0110219003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu dengan tema desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tujuan dan macam-macam desain grafis, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari desain grafis itu sendiri. Kalau bisa saya kasih pengertian atau sebuah arti dari desain grafis, yaitu adalah desain grafis adalah suatu proses komunikasi dengan penggunaan elemen-elemen gambar visual. Contohnya ada foto, gambar, bentuk, shape, ilustrasi, bahkan hingga teks dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, pengertian desain grafis sendiri bisa diartikan juga sebagai sebuah seni sekaligus praktik perencanaan, gagasan, dan pengalaman yang dituangkan ke dalam konten visual dan tekstual. Bentuk yang diambil dan dapat berupa desain fisik atau virtual dan mencakup kata-kata, gambar, dan grafik. Desain grafis dapat dikerjakan secara fleksibel, baik individual maupun dengan tim, dengan yang skala yang besar gitu. Dan sebenarnya kalian tahu nggak sih, sebenarnya dalam ilmu desain grafis itu teks tulisan juga bisa disebut sebagai gambar loh. Kenapa? Karena itu bisa dikarenakan tulisan adalah bentuk abstraksi dari simbol yang dibunyikan. Nah, desain grafis juga bisa sebagai kombinasi elemen dan juga diartikan sebagai sarana penyajian informasi dan juga membentuk persepsi manusia. Oke, kita lanjut. Dan kita masuk ke dalam tujuan desain grafis itu sendiri. Di sini tujuan desain grafis ada dua, yaitu untuk mencari sebuah masalah dan juga memecahkan masalah tersebut. Tujuan desain grafis adalah menerangkan bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan sejelas-jelasnya. Seorang desainer grafis memiliki tujuan penting, yaitu sebagai pemecah masalah atau yang sering bisa disebut sebagai problem solver. Bagaimana membuat orang mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui visual yang dihasilkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur penting dalam desain grafis. Ada apaan aja sih sebenarnya dalam unsur-unsur dalam desain grafis itu? Yang pertama ada sebuah garis. Garis itu apa sih? Garis merupakan unsur dasar dalam sebuah bentuk desain. Unsur garis adalah unsur yang merupakan titik poin yang saling terhubung dengan titik poin yang lainnya, yang dimana akan membentuk sebuah bentukan gambar garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, tidak beraturan, horizontal, vertikal, maupun yang diagonal. Selanjutnya ada yang namanya skala. Skala itu apa sih? Skala atau ukuran adalah unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran dalam hal ini yang dimaksud adalah panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta besar dan kecilnya sebuah objek. Objek yang mau diperlihatkan lebih dulu atau ditonjolkan akan memiliki ukuran yang lebih besar dari objek yang lainnya yang tidak ditonjolkan. Sangat dianjurkan untuk melakukan pencocokan ukuran pada masing-masing objek atau teks yang ada pada setiap desain supaya tidak terlihat aneh tetapi terlihat lebih sedap dan juga terlihat lebih mantap tentunya. Contohnya deskripsi gambar tidak lebih besar dari gambar itu sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya warna. Warna itu termasuk salah satu unsur yang sangat kompleks untuk diperhatikan ya.
Pemilihan warna menentukan arah dan tujuan sebuah desain grafis, karena warna mewakili visual yang bisa dinilai oleh mata. Ketika mata melihat warna yang kurang cocok atau tidak sesuai, maka otomatis desain yang kita buat akan bisa dinilai tidak bagus, teman-teman, atau tidak sesuai. Untuk itu, perpaduan warna untuk sebuah desain sebaiknya hanya dipadukan dengan warna yang bisa menyatu dengan warna latar atau objek ataupun teks. Contohnya, warna latar yang hitam bisa dipadukan dengan objek atau teks yang berwarna putih. Terlalu banyak warna juga itu bisa menimbulkan kesan norak gitu istilahnya, atau memiliki warna yang terlalu banyak. Jadi maka dalam pemilihan warna ini kita harus berhati-hati gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya space. Space adalah ruang atau jarak antara elemen-elemen yang terdapat pada desain grafis. Elemen-elemen tersebut bisa berupa objek, background, dan teks. Perpaduan antara elemen tersebut harus disesuaikan dengan space-nya, sehingga desain diperoleh akan membuahkan hasil yang maksimal karena memberikan kesan yang menarik dan profesional bagi mata yang melihatnya atau para audiens yang melihatnya. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada namanya simetris. Nah, simetris ini adalah gimana caranya sebuah desain itu eh, bisa lurus atau bisa terlihat rapi antara sisi yang kanan, sisi yang kiri, maupun atas dan bawahnya. Jadi terlihat lebih rapi. Simetris ini adalah suatu unsur yang cukup penting dalam desain grafis ya. Dengan kita menerapkan simetris ini, maka desain yang kita buat akan bisa menjadi lebih terkesan menarik dan juga nyaman untuk dilihat oleh para penonton atau audiens. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya tekstur. Pada desain grafis, tekstur merupakan tampilan dari sebuah gambar desain yang pada visualisasi permukaannya memiliki suatu bentuk, corak, dan pola yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata. Bahwa permukaan gambar tersebut terlihat halus, kasar, lembut. Contohnya terlihat pada permukaan kulit kayu, kain, dinding, maupun kanvas. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya kontras atau value. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background atau latar, atau teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih muda. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna tua. Contohnya, warna biru diterangkan akan menghasilkan warna yang biru muda. Dan sebaliknya, jika digelapkan, maka menghasilkan warna yang akan menghasilkan warna biru tua. Begitu halnya dalam mendesain. Harus memiliki keahlian dalam melakukan value pada desain yang dibuat dengan skala yang tepat dan sesuai dengan tujuan desain, sehingga akan terlihat lebih profesional. Oke, itu dia adalah unsur-unsur dalam desain grafis. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan gambar berdasarkan jenis-jenisnya. Ada apa aja sih pengolahan gambar berdasarkan jenisnya? Oke, kita lanjut. Yang pertama ada yang namanya vektor dan bitmap. Vektor dan bitmap ini adalah dua hal yang berbeda, meskipun dalam satu family yang sama, yaitu di dalam desain grafis. Dan pengertian dari gambar vektor dan bitmap ini apa sih? Yang pertama adalah vektor. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika. Khusus dalam pembuatan gambar, setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan maupun dihilangkan atributnya seperti ketebalan garis, warna, warna isi, notes, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada yang namanya bitmap. Bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna
dan tampil pada layar monitor. Pada umumnya, jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam bentuk piksel dan dengan jumlah bit. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis bitmap seperti JPEG, BMP, PNG, maupun GIF. Oke, selanjutnya ada yang namanya kita masuk ke dalam perbandingan vektor dan bitmap. Tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian vektor dan bitmap itu. Sekarang kita akan mempelajari apa perbandingan dari keduanya. Vektor terbentuk dari karya dan garis. Ukuran file penyimpanannya cenderung lebih kecil. Detail gambar yang dihasilkan tetap saat diperbesar dan kualitas tidak tergantung dari banyaknya piksel. Sedangkan dari bitmap itu sendiri, yaitu terbentuk dari titik atau dot, ukuran file penyimpanannya cenderung besar. Detail gambar menjadi tidak jelas saat kita zoom atau kita perbesar, dan kualitasnya itu tergantung dari banyaknya piksel. Nah, itu dia adalah perbandingan vektor dan bitmap. Oke, kita lanjut. Nah, perbandingan vektor dan bitmap lebih lengkapnya jadi seperti ini. Kita akan membahas kelebihan dari salah satu kelebihan dari vektor dan bitmap ini. Dari segi vektor, kelebihan dari vektor ini sendiri adalah yang pertama, gambar jenis objek vektor itu bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan ukuran grafisnya. Sedangkan keuntungan dari bitmap sendiri, yang pertama itu bisa memberikan hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah, sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Dan kekurangan dari grafis vektor yaitu yang pertama, saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke dalam format ke bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Dan yang kedua, grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar umumnya. Dan kekurangan pada bitmap, yang pertama, ketika kita memberikan efek pada objek gambar bitmap dan kita akan mencetaknya gitu, gambar akan menjadi pecah serta detailnya akan berkurang jika mencetaknya dengan resolusi yang rendah. Objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran, terutama saat gambar diperbesar, maka kita akan melihat gambar yang pecah. Seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam aplikasi atau software pengolah desain grafis. Dan ini adalah salah satunya dari sekian banyaknya software desain grafis yang bisa digunakan. Dan kita akan mempelajari yaitu Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu sebenarnya software apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan Adobe Illustrator itu sendiri. Adobe Illustrator itu adalah program editor grafis vektor yang udah terkemuka, yang dikembangkan sekaligus dan dipasarkan oleh Adobe System. Nah, Illustrator versi CC ini merupakan versi terkini dari program Adobe Illustrator ini. Nah, sebenarnya fungsi dari Adobe Illustrator ini bisa apa aja sih? Fungsi dari Adobe Illustrator ini adalah pengolahan gambar yang berjenis vektor. Maka Adobe Illustrator ini secara tidak langsung mempunyai fungsi untuk memproduksi hasil karya yang khusus. Contohnya yaitu gambar dengan tipe vektor. Hasil karya yang dimaksud misalnya seperti pembuatan logo perusahaan, media promosi juga bisa digunakan bisa kita gunakan untuk media cetak. Misalkan kita mau mencetak media promosi tersebut, itu bisa menggunakan software yang namanya Adobe Illustrator ini. Yang di dalamnya banyak settingan-settingan atau banyak fitur-fitur yang mendukung untuk dalam pembuatan media promosi tersebut. Nah, kegunaan serta fungsi dari aplikasi atau software Adobe Illustrator ini memanglah sangat banyak gitu. Jika kita lihat dari beberapa hasil karya yang kita udah sebutkan di atas, dan tentunya lebih dari itu semua, hasil tadi yang disebutkan di atas hanya gambaran ringkasnya saja. Jadi masih banyak fungsi-fungsi Adobe Illustrator yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal gitu. Contohnya
khususnya di bagian desain grafis ini. Nah, jadi kelebihan saat kita menggunakan Adobe Illustrator itu yang pertama, resolusi hasilnya akan bisa menghasilkan hasil yang tinggi gitu kualitasnya. Dan yang kedua, gambar akan terlihat jelas dan dibantu oleh guide rules. Jadi semacam penggaris dalam sebuah software tersebut mampu untuk meload file yang besar di atas 50 MB. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah warna yang lengkap dan lebih halus. Selanjutnya juga kelebihannya yaitu ukuran file setelah di save bisa menjadi file yang ukurannya lebih kecil seperti itu. Oke. Nah, saat kita akan perkenalan sedikit di dalam Adobe Illustrator ini. Jadi di dalam Adobe Illustrator sendiri kita bisa membuat dokumen baru, dan yang kedua di dalam Adobe Illustrator sendiri nanti ada yang namanya tools atau alat-alat untuk bisa membuat bentuk suatu shape atau bentuk gambar, dan juga bisa kita manipulasi gambar tersebut. Yang ketiga, kita akan melihat di dalam Adobe Illustrator tersebut ada yang nama toolsnya, yaitu tools pemberian warna, solid, dan gradasi. Selanjutnya ada yang namanya tools di mana kita bisa mengetik atau menuliskan sebuah tipografi. Itu namanya adalah tools font dan tipografi. Dan selanjutnya kita juga akan melihat di dalam Adobe Illustrator tersebut kita bisa mengekspor sebuah gambar atau hasil karya yang udah kita edit, itu akan menghasilkan sebuah gambar yang kita inginkan, bisa menjadi bentuk PNG, JPG, JPEG, JPEG, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.